Akbar! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, kita harus lawan, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Sang Kiai, film yang dirilis pada tahun 2013 ini, bercerita tentang kisah perjuangan Kiai Hashim Asy'ari dan para santrinya melawan penjajah demi mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dengan adegan yang mengharukan dengan penuh perjuangan, mari langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari pesantren, di mana kita diperkenalkan dengan tokoh Islam yang sangat dihormati, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari adalah pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, atau lebih dikenal dengan singkatan NU. Beliau juga mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Diketahui bahwa situasi Perang Dunia Kedua semakin intens untuk mencapai kemenangan di wilayah Pasifik, dengan pasukan Jepang mulai menyerbu negara-negara jajahan sekutu, termasuk Indonesia yang pada saat itu tengah dijajah oleh Belanda. Pasukan Jepang berhasil memaksa Belanda untuk meninggalkan Indonesia, membuat Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada 9 Mei 1942. Meskipun awalnya masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Jepang sebagai penyelamat, namun Jepang menjelma menjadi penjajah yang lebih kejam dan tidak manusiawi. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih dan melarang lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Bahkan rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan seikrei. Sedikit informasi, seikrei adalah penghormatan kepada Dewa Matahari dengan membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit. Tradisi ini berasal dari ajaran agama Shinto di Jepang. Bagi siapa saja yang membangkang, pasti akan disiksa oleh tentara Jepang. Berita itu telah mencapai pesantren, dan Kiai Hashim mengatakan bahwa banyak hal bisa disepakati. Tetapi jika bertentangan dengan akidah Islam, tidak bisa kompromi lagi. Wahid Hashim, putra dari Kiai Hashim, merasa sangat khawatir karena Jepang sedang menangkap para kiai dan diperkirakan akan segera mencapai Jombang. Mendengar itu, Kiai Hashim menenangkan putranya agar tidak perlu khawatir dengan masalah tersebut. Singkat cerita, pasukan Jepang datang ke pesantren Tebu Ireng untuk menangkap Kiai Hashim yang dituduh menghasut warga dan terlibat dalam kerusuhan di pabrik Sukir. Namun, Kiai Hashim membantah tuduhan tersebut, mengklaim tidak terlibat dalam kerusuhan Sukir. Selain itu, ia juga ditangkap karena melarang warga melakukan sikirei. Penangkapan ini menyebabkan kemarahan para santri, dan mereka berusaha melawan. Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Allahu Akbar! Tetapi mereka tidak mampu melawan pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Sang Kiai akhirnya menyerah setelah pasukan Jepang mengancam akan membakar dan membunuh para santri. Kiai Hashim pun akhirnya dibawa oleh pasukan Jepang ke markas dengan ditemani oleh Kang Sholihin. Saya ikuti Ai, saya ikuti Ai, biarkan saya ikuti Ai, biarkan saya ikuti Ai. Pada malam hari, Wahid Hashim meminta untuk meningkatkan keamanan di pesantren dan mengungsikan keluarga Kiai Hashim ke tempat yang lebih aman. Di saat yang sama, Harun dan Hamid berhasil masuk ke markas pasukan Jepang untuk mencari keberadaan Kiai yang ditahan. Di sebuah ruangan, Kiai Hashim dipaksa untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan bahwa ia harus melakukan sekerai. Meskipun demikian, Kiai Hashim menolak dengan tegas untuk menandatangani surat tersebut karena merasa tidak terlibat dalam peristiwa Sukir. Bahkan Kiai Hashim lebih memilih disiksa daripada melanggar akidah Islam. Suara azan terdengar dan tanpa ragu,
Beliau meninggalkan komandan Jepang untuk melaksanakan solat. Kiai Hashim mendekati juru bicara Jepang bernama Hamzah dan memberitahunya bahwa beliau akan siap disiksa setelah solat. Sementara di luar, Harun dan Hamid terlihat oleh penjaga, dan akhirnya mereka berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Mereka bersembunyi di rumah seorang warga agar bisa menghindari kejaran tentara Jepang. Namun Hamid terlalu panik dan memutuskan keluar dari rumah. Akibatnya ia tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Dari kejauhan, Harun berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Hamid. Namun situasinya tidak memungkinkan, dan akhirnya dia memilih untuk tetap bersembunyi. Dengan perasaan sedih, Harun akhirnya harus melihat sahabatnya, Hamid, tewas ditembak oleh tentara Jepang. Aku santri Tebu Ireng. Oh, Tebu Ireng. Saya santrinya Hasyim Asy'ari. Harun kemudian membawa jasad Hamid kembali ke pesantren untuk dimakamkan dengan layak. Suatu hari Kiai Wahab dan Wahid Hashim pergi ke markas Jepang untuk mengadakan negosiasi agar Kiai Hashim bisa dibebaskan. Namun Harun dan santrinya memilih untuk melakukan perlawanan. Keesokan paginya, semua pasukan Jepang berbaris dan menunduk melakukan sikerai. Kiai Hashim dan Kang Sholihin enggan melakukan hal tersebut. Komandan Jepang menjadi marah saat mengetahui hal ini. Jubir yang seorang muslim merasa kasihan melihat perlakuan tidak pantas terhadap Kiai Hashim dan meminta komandan untuk menghentikan aksi tersebut. Namun komandan tersebut tidak mau menghentikan aksinya dan malah ingin menyiksa Kiai Hashim. Pada waktu yang bersamaan, santri-santri datang ke markas Jepang dan meminta agar Kiai Hashim segera dibebaskan, namun mereka malah mendengar jeritan sang Kiai yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Hal ini tentu membuat semua santri marah dan mereka kemudian berusaha masuk ke markas tersebut. Namun pihak Jepang tidak tinggal diam dan menghalau para santri dengan menembakkan tembakan. Setelah insiden tadi siang, malamnya Wahid Hashim dan santrinya pergi ke markas Jepang untuk melakukan aksi damai dengan bersolawat Nabi. Namun komandan Jepang tidak peduli dan memindahkan Kiai Hashim ke Mojokerto. Wahid Hashim dan santrinya tidak menyerah. Mereka kembali ke markas Jepang di Mojokerto dengan harapan agar Kiai Hashim dapat dibebaskan. Sementara itu Harun yang tidak sependapat dengan tindakan Wahid Hashim memilih untuk bergabung dengan pasukan pejuang. Mereka melakukan taktik gerilya untuk menghabisi tentara Jepang. Dengan penuh ikhtiar, Wahid Hashim dan Kiai Wahab mendatangi Hamid Ono di Jakarta untuk meminta bantuan. Hamid Ono, seorang perwira Jepang yang memeluk agama Islam, ditugaskan untuk mendekati para ulama dan mengawasi pergerakan para kiai. Hamid Ono setuju untuk membantu dan berjanji untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata, tidak hanya Kiai Hashim yang ditangkap oleh Jepang, tetapi juga para ulama dari seluruh Indonesia. Hamid Ono kemudian bertemu dengan petinggi Jepang untuk membahas penangkapan para kiai, dan menurutnya hal tersebut adalah sebuah kesalahan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Langkah yang tepat seharusnya adalah merangkul para ulama agar bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, dan akhirnya para petinggi memutuskan untuk membebaskan seluruh ulama yang ditawan. Kemudian, para pemimpin Jepang berkumpul dengan para kiai untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas nama pemerintah Jepang dan berjanji untuk tidak melakukan sekerai lagi. Jepang kemudian membubarkan Majelis Islam Indonesia dan mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat sebagai Masyumi, yang dipimpin oleh Kiai Hashim. Selanjutnya, hari itu adalah momen penuh kebahagiaan bagi Harun karena ia akhirnya menikahi wanita yang dicintainya, Sari. Dengan persetujuan dari sang Kiai Hashim sebagai walinya,
Acara akad nikah berlangsung lancar dan mereka pun resmi menjadi suami istri. Mana? Sah? Pada malam hari, juru bicara Jepang yang bernama Hamzah menemui Kiai Hasyim dan ternyata dia ingin mondok di pesantren. Sang Kiai pun menerima Hamzah dengan senang hati dan beliau mengatakan bahwa Hamzah telah mendapatkan hidayah. Selain itu, pihak Jepang meminta Masyumi untuk meningkatkan produksi pertanian. Setelah dipertimbangkan, Kiai Hasyim menyetujui permintaan tersebut dengan syarat pemerintah Jepang harus bersikap adil dan tidak melakukan penyelewengan. Namun kebijakan tersebut terbukti memberatkan rakyat, yang membuat Harun merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Kiai Hasyim. Setelah itu Harun bertemu dengan Kiai Hasyim dan menyampaikan pendapatnya bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan penderitaan yang semakin meningkat bagi rakyat, karena sebagian hasil bumi diserahkan kepada Jepang. Terlebih lagi, persediaan lumbung padi milik pesantren sudah semakin menipis. Rakyat harus bekerja keras dan hasil buminya harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Kiai Hasyim menyanggah pernyataan Harun dan menyatakan bahwa Masyumi tidak meminta rakyat untuk menyetor hasil bumi ke Jepang. Sebaliknya, Masyumi hanya mengajak rakyat agar meningkatkan hasil bumi mereka demi kesejahteraan bersama. Kiai Hasyim menyadari bahwa Jepang telah melanggar kesepakatan sehingga terjadi kesalahpahaman antara rakyat dan Masyumi yang dianggap lebih mendukung penjajah. Malam itu Harun kembali bertemu dengan Kiai Hasyim dan memohon agar sang Kiai menghentikan kerjasama dengan Jepang, sementara Kiai Zainal Mustafa mulai mendorong rakyat untuk memberontak terhadap Jepang karena melihat penderitaan rakyat yang semakin meningkat. Jepang harus membebaskan seluruh pulau Jawa! Kabar tentang rencana pemberontakan tersebut akhirnya sampai ke para petinggi Jepang. Tanpa menunda, petinggi Jepang segera memerintahkan penangkapan dan eksekusi Zainal Mustafa secara terbuka. Tindakan ini dimaksudkan sebagai contoh bagi rakyat agar tidak melakukan pemberontakan. Setelah merasa kecewa dengan Kiai, Harun memutuskan untuk pergi dari pesantren bersama Sari. Melihat santrinya itu pergi, Kiai Hasyim sangat terpukul bahkan sampai jatuh sakit. Kiai Hasyim kemudian berbicara kepada istrinya bahwa beliau akan menemui pemimpin Jepang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu Kiai Hasyim yang telah sembuh langsung bertemu dengan para petinggi Jepang. Meskipun terjadi sedikit perdebatan, pada akhirnya petinggi Jepang meminta Kiai Hasyim untuk memimpin Masyumi dan Sumubu, yaitu Departemen Agama yang dibentuk Jepang. Beberapa hari setelah itu, petinggi Jepang mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia karena Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik melawan Amerika. Dalam upaya untuk memperkuat kekuatan militernya, Jepang membentuk Heiho yang melibatkan pemuda Indonesia untuk berperang. Hamid Ono juga meminta kepada Kiai Hasyim agar para santri ikut bergabung ke dalam barisan militer Heiho untuk membantu negara saat Indonesia merdeka. Namun, Kiai Hasyim menyarankan agar para santri membentuk barisan sendiri yang diberi nama Hizbullah. Santri yang akan mengikuti pelatihan militer berangkat dari Jombang ke Jawa Barat. Harun yang mengetahui hal tersebut merasa bahwa tindakan tersebut tidak benar. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang mengumumkan kekalahan mereka pada Sekutu. Para santri yang memiliki kemampuan militer menyerbu markas Jepang dan berhasil mengalahkan semua tentara Jepang di dalamnya. Meskipun mengalami banyak korban, akhirnya para santri berhasil merebut kendali atas salah satu markas Jepang di Jombang. Setelah insiden itu, Harun akhirnya menyadari nilai penting dari pendidikan militer. Ia menyesal telah memiliki prasangka buruk terhadap Kiai Hasyim. Meskipun demikian, Belanda memanfaatkan kekalahan Jepang untuk kembali menjajah Indonesia. Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Malabi mulai mendarat di pantai-pantai Surabaya. Saat menyadari ancaman terhadap negara, Bung Karno mengirimkan utusan untuk mengetahui hukum mempertahankan tanah air. Kiai Hasyim mengumpulkan para ulama
untuk membuat fatwa jihad sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Para ulama menyatakan bahwa berperang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah dan orang yang mengkhianati perjuangan harus dihukum dengan kematian. Kabar mengenai resolusi jihad pun menyebar luas. Pada malam itu, Bung Tomo berkunjung ke Kiai Hashim dan menyatakan kesiapannya untuk memulai perjuangan jihad. Disarankan oleh Kiai Hashim, Bung Tomo diminta untuk memulai dan menutup pidatonya dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh semangat, Bung Tomo menyampaikan pidatonya yang mengajak pemuda di seluruh Indonesia untuk bersatu melawan penjajah dan mengusir mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakyat jelata yang ada di Indonesia, kita harus lawan, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Bung Tomo berhasil menginspirasi para pemuda untuk berjuang demi negara, termasuk Harun yang akhirnya memutuskan untuk ikut berperang di Surabaya meskipun istrinya berusaha mencegahnya. Sebelum pergi, Sari memberikan sepucuk surat kepada Harun untuk dibuka nanti saat ia sampai di Surabaya. Mas Harun! Mas Harun! Mas Harun! Setelah tiba di Surabaya, para pejuang segera menyerang markas sekutu dan memulai pertempuran dengan penuh semangat. Pada malam hari, Harun membuka surat dari istrinya yang menyampaikan kabar bahwa ia sedang hamil. Kabar tersebut membuat Harun sangat senang karena ia akan segera menjadi seorang ayah. Setelah terjadinya pertempuran di Surabaya, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1945 tercapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, rombongan Brigadir Malabi masih dicegat oleh para pejuang Indonesia meskipun tentara sekutu menyampaikan bahwa Presiden Soekarno telah menyetujui gencatan senjata. Para pejuang tetap mendesak pasukan sekutu untuk pergi dari Indonesia. Saat kerusuhan terjadi, Harun melihat Malabi sendirian di dalam mobil dan melihat kesempatan untuk bertindak. Namun, anak buah Malabi mengetahui aksinya sehingga Harun terpaksa gugur karena terkena granat. Allahu Akbar! Pada malam hari, rombongan para pejuang kembali ke pesantren. Sari dengan hati gembira mendengar kabar tersebut dan segera bersiap-siap menyambut kedatangan suaminya, yakin bahwa suaminya akan pulang dengan selamat. Namun, keinginan Sari tidak terwujud karena takdir berkata lain, dan dia harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah gugur dalam keadaan syahid. Pada tahun 1947, pasukan Hizbullah kembali bergerak ke medan perang. Pasukan Belanda dan sekutu mereka mulai melancarkan agresi militer pertama. Utusan Jenderal Sudirman bersama beberapa kaum muda mengunjungi Kiai Hashim dan meminta agar jihad dinyatakan kembali karena tindakan Belanda yang mengkhawatirkan dan menimbulkan banyak korban. Namun kondisi kesehatan Kiai Hashim semakin memburuk sehingga ia tidak mampu merespons. Kiai Hashim berulang kali mengucapkan kalimat tauhid sambil memegang kepalanya. Terlihat bahwa sang kiai terlihat lelah. Orang-orang pun meninggalkan ruangan itu dan menunggu jawaban dari sang kiai esok hari. Namun tak disangka ternyata Kiai Hashim telah menghembuskan nafas terakhirnya dan beliau pun beristirahat untuk selama-lamanya. Setelah meninggalnya Kiai Hashim, kini pesantren dipimpin oleh putranya, yaitu Wahid Hashim. Ketika pasukan Belanda berhasil menguasai kota Surabaya dan melanjutkan gerak maju menuju Jombang, situasi menjadi kacau. Belanda mencurigai pesantren sebagai tempat persembunyian para pejuang Indonesia dan bertujuan untuk menghancurkannya. Di sini kita mempelajari tentang perjuangan para ulama, santri, dan pahlawan yang gigih memperjuangkan Indonesia.
Mari kita berdoa dan menghormati pengorbanan mereka, serta menjaga kedaulatan negara ini tanpa perpecahan. Kita harus selalu mengingat dan menghargai jerih payah para pahlawan untuk Indonesia.